Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi Ananda Sali dan Soliha. Bertemu lagi dengan Ibu Ayu Chandra. Langsung saja ya, jangan lupa membaca doa dan menyiapkan buku tulis dan pensilnya. Kita masuk di pembelajaran keempat, subtema 1, tema ke-1. Yang pertama, ada bahasa Indonesia, makanan 4, sehat 5, sempurna. Dan membedakan makanan sehat dan tidak sehat. Yang kedua, kita akan belajar PPKN, pengamalan sila ke-1 Pancasila, serta berbagai macam agama dan tempat beribadah. Yang ketiga, PJOK, mengenal permainan tradisional dengan cara bermainnya. Baik, langsung saja dimohon disimak dan diperhatikan apa yang Bu Guru jelaskan ya, Ananda Sali dan Soliha. Nah, kita masuk di makanan sehat dan makanan tidak sehat. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Jadi, kita harus memakan makanan yang satu selain halal, bersih, dan juga menyehatkan. Kita harus melihat apakah makanan itu bergizi, apakah memberikan manfaat. Jadi, tidak boleh asal makan ya. Baik, nah di sini perhatikan gambar yang ada di bawah sini. Ini adalah makanan sehat, sayuran, buah-buahan, apalagi makanan pokok bisa. Dan sebelah satu lagi ada makanan cepat saji atau makanan siap saji yang biasa kita sebutkan junk food. Dilanjut. Ciri-ciri makanan sehat, disimak baik-baik ya. Ini ada menu 4 sehat, 5 sempurna. Apa? 4 sehat, 5 sempurna. Nah, ini adalah makanan pokok. Yang kedua ada lauk pauk. Yang ketiga ada sayur mayur. Yang keempat ada buah-buahan. Dan yang kelima ada susu. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. Ada makanan pokok, ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Ada lauk pauk, daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Yang C, ada sayur-sayuran. Misalnya kangkung, bayam, wortel, dan buncis. Ada buah-buahan, misalnya jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Ada susu, misalnya susu sapi atau susu kambing. Nah, makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat. Nah, ciri-ciri makanan sehat adalah mengandung gizi. Mengandung karbohidrat, protein, mineral, dan air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Protein terdiri atas 2 jenis, hewani dan protein nabati. Nah, 2 jenis yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani adalah yang berasal dari hewan, misalnya ikan, terus ada daging, begitu ya. Ada telur. Protein nabati adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, misalkan tempe dan tahu. Nah, vitamin banyak terdapat sayur-sayuran dan buah-buahan, mineral banyak terdapat pada ikan, sayur, dan susu. Nah, ciri-ciri makanan sehat yang pertama apa? Halal. Yang kedua bersih. Yang ketiga menyehatkan. Yang keempat, makanan-makanan tersebut mengandung gizi, karbohidrat, protein, dan lemak. Baik, nah ini kita akan bahas ciri-ciri makanan tidak sehat. Nah, makanan tidak sehat merupakan 1. Makanan yang tidak memberikan asupan nutrisi bagi tubuh.
Yang kedua, mengandung zat tambahan yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang ketiga, membuat tubuh tidak sehat jika dikonsumsi terlalu banyak. Yang keempat, mengandung pewarna makanan. Yang kelima, pemberian pemanis berlebihan. Nah, karena makanan-makanan ini tidak memberikan manfaat bagi tubuh, jadi jangan terlalu sering ya. Nah, mengkonsumsinya boleh, tapi nggak boleh banyak-banyak. Ya, ini merupakan makanan tidak sehat atau kurang menyehatkan karena kalau dikonsumsinya terlalu banyak atau terlalu manis. Ada minuman bersoda, ada coklat, ada biskuit coklat, ada makanan-makanan yang tadi Ibu sebutkan, makanan yang siap saji atau junk food, ada minuman manis. Nah, ini terlalu ada bahan pengembang, ada bahan pewarna. Nah, yang tadi Ibu sebutkan sebelumnya. Begitu ya, Ananda Sholih dan Sholihah, perbedaan tentang ciri-ciri makanan sehat dan tidak sehat. Ananda Sholih dan Sholihah, dari berbagai makanan yang ada di dunia ini, itu merupakan salah satu nikmat Allah. Badan yang sehat, yang selalu kita jaga dengan makanan-makanan sehat itu untuk cara kita adalah cara bersyukur kepada Allah yang sudah menciptakan tumbuh-tumbuhan, sayuran, buah-buahan, serta hewan-hewan yang halal untuk dimakan, sangat bermanfaat untuk kebutuhan manusia. Bersyukur merupakan cerminan dari sila ke-1. Pancasila yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Dalam sila tersebut membahas juga tentang beribadah sesuai keyakinan agama masing-masing. Karena Indonesia ini sangat luas dan beragam agama dan budaya serta tempat ibadah. Jadi tidak hanya makanan-makanan ya yang banyak yang sudah Allah ciptakan, tapi ada juga berbagai macam agama dan tempat beribadah. Berikut Ibu akan bahas dan jelaskan tentang berbagai macam tempat beribadah yang ada di Indonesia. Berikut macam-macam nama agama dan tempat ibadah. Nah, kalian perlu tentu tahu apa ini tempat agama dan tempat beribadahnya siapa. Yang satu ini adalah agama Islam. Nama tempat ibadah masjid. Yang kedua ada agama Kristen, Protestan, dan Katolik. Nama tempat ibadah gereja. Nah, ini ada agama Buddha. Nama tempat ibadah vihara atau disebut wihara. Nah, ini ada agama Konghucu. Nama tempat ibadah kelenteng. Nah, yang ketiga ada agama Hindu. Nama tempat ibadah pura atau pura. Begitu ya Ananda Sholih dan Sholihah, begitu banyaknya agama-agama dan tempat beribadah di Indonesia. Baik Ananda Sholih dan Sholihah, kita sudah membahas tentang berbagai agama dan tempat beribadah. Nah, tidak hanya tempat ibadah saja loh yang banyak di Indonesia. Masih banyak di Indonesia berbagai macam yang perlu kita bahas. Nah, kita petik hikmah dari sini, petik manfaat dengan berbagai macam agama, berbagai macam tempat ibadah. Kita harus tetap saling menghormati dengan keyakinan agama masing-masing, ya. Tetap menghormati agama yang dianut oleh masing-masing, mau teman, mau saudara, kita harus tetap bersatu, ya. Begitu, itu adalah pengamalan Pancasila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Karena di Indonesia ini sangat banyak agama-agama dan tempat ibadahnya. Nah, selain ada tempat ibadah dan agama, di Indonesia juga ada permainan tradisional yang biasa dibuat untuk olahraga. Berikut yang akan Ibu jelaskan tentang permainan tradisional, yaitu gobak sodor dan kuda-kudaan. Nah, siapa yang pernah coba nih gobak sodor dan kuda-kudaan? Nah, ini dia contohnya permainan gobak sodor. Nah, jadi kita memerlukan lapangan, kita membuat garis vertikal dan garis horizontal, dibuat 6 kotak seperti gambar di atas ya, terdiri dari 2 kelompok. Nah, ini adalah yang merah bagian penyerang.
dan yang kuning bagian penjaga. Jadi permainannya itu saling ada penjaganya dan ada penyerangnya. Siapa yang bisa sampai ke garis finish duluan, dia adalah pemenangnya nih. Yang bisa sampai ke sini misalkan yang merah dulu, nah berarti dia yang menang. Atau nanti gantian yang kuning bagian penyerang, yang merah bagian menjaga. Yang kuning bila bisa lolos ke garis finish, itu berarti juga pemenangnya. Nah, lebih lengkapnya agar kalian paham, kalian bisa mengisi di aktivitas kelima. Nah, kalian isi dipasangkan ya, seperti yang Ibu contohkan. Nomor 1. Nah, ini judulnya permainan gobak sodor. Agar kalian lebih tahu dan lebih paham cara permainan gobak sodor, silahkan pasangkan kata yang ada di nomor 1 sampai 10 dicocokkan ke cerita aktivitas 5. Nomor 1 ke nomor 1 kayak Ibu tadi ya, nomor 2 ke nomor 2. Begitu seterusnya. Selamat mengerjakan ya, semoga diberi kemudahan. Ananda Solih dan Solihah, selanjutnya kita akan membahas tentang bermain kuda-kudaan. Nah, kalian tentu pasti tahu dan pernah melakukannya ya di rumah atau saat di TK atau saat waktu kalian SD kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 juga bisa ya. Nah, di sini Ananda Solih dan Solihah, Ibu akan memberikan cara bagaimana sih cara bermain kuda-kudaan. Nah, bisa dilihat ya. Nih, ada Edo menjadi penunggang menjadi kuda, Udin menjadi penunggang kuda. Berarti Edo menjadi kuda, Udin menjadi penunggang kuda. Gantian ya mainnya. Nah, permainan ini itu membantu memperkuat tangan dan kaki kalian. Jadi ini salah satu olahraga juga, permainan yang melibatkan gerak yang merupakan salah satu ciri makhluk hidup. Nah, ini bisa juga menjadi permainan yang menyehatkan, bisa sambil berolahraga. Nah, cara yang pertama adalah carilah temanmu yang memiliki berat badan yang sama. Jadi, berat badannya dilihat biar kalian gak berat dan sama-sama adil, cari berat badannya yang sama atau besarnya sama. Yang kedua, dipilih siapa yang akan menjadi kuda dan penunggang kuda. Yang ketiga, anak yang menjadi kuda akan menggendong. Nah, itu ya seperti di gambar. Dan yang keempat, berjalan atau berlarilah sampai garis finish. Nah, seperti gambar di samping sedang berlomba agar siapa cepat ke garis finish. Yang kelima, ulangi kegiatan dengan bergantian. Yang tadi Edo menjadi kuda, sekarang gantian Udin menjadi kuda dan Edo menjadi penunggang kuda. Begitu ya. Aturan dalam permainan kita harus berlaku adil, taat peraturan, ya, tidak boleh curang, harus saling menghargai sesama teman ya. Walaupun kalah kita harus menerima kekalahan. Nah, kita itu harus mempunyai sikap yang baik dalam permainan apapun ya, Ananda Solih dan Solihah. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa Ibu sampaikan. Alhamdulillah nih, Ananda Solih dan Solihah, pembelajaran kita sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Ananda Solih dan Solihah di rumah. Jangan lupa sholat 5 waktu dan murojaahnya.